Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra dari kelas 11 IPA 1. Saya akan melakukan resume tentang materi bab 3, Sistem Hukum, bagian A, Sistem Hukum di Indonesia. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur secara teratur yang berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Hukum adalah peraturan atau adat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Indonesia adalah negara hukum. Makna dan karakteristik hukum. Menurut Plato, hukum adalah segala peraturan yang mempunyai sifat mengikat. Menurut John Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal. Unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu bersifat memaksa. Yang ketiga, adanya perintah dan larangan hukum yang harus dipatuhi. Yang keempat, hukum memaksa dan mengatur. Yang kedua, ada klasifikasi hukum. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, hukum undang-undang yaitu jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat. Yang ketiga, hukum jurisprudensi. Selanjutnya, berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis, contohnya KUHP, KUHPER, KUH Dagang. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Berdasarkan waktu berlakunya, yang pertama ada hukum positif atau yang disebut sebagai ius constitutum. Yang kedua ada hukum negatif atau yang disebut sebagai ius constituendum. Yang ketiga ada hukum alam atau yang disebut sebagai ius naturale atau antar waktu. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama ada hukum material, hukum formal. Cuma dua aja. Yang keenam, berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada hukum yang memaksa. Yang kedua ada hukum yang mengatur. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif. Yang kedua ada hukum subjektif. Yang kedelapan, berdasarkan isinya. Yang pertama ada hukum publik. Yang kedua ada hukum pidana. Ada hukum tata negara, tata usaha negara, hukum internasional, hukum privat sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang ketiga, ada tujuan hukum. Menurut Aristoteles, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan tertentu. Yang keempat, ada tata hukum Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi suatu negaranya. Tata hukum berlaku dalam suatu masyarakat karena disahkan oleh pemerintah masyarakat itu. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu dinamakan hukum positif ius constitutum. Tata hukum memiliki tujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara. Tata hukum Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian hasil resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.